Pimpinan sidang masuk. Tolong diperhatikan yang pasal 1 anggota syarat-syarat keanggotaan bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mengikuti dan selanjutnya. Kemudian di pasal 2 itu status keanggotaan. Berarti yang anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan, anggota simpatita telah harus mengikuti ini. Kaum ini. Iya, betul. Ini kan syarat-syarat keanggotaan. Kemudian poin status keanggotaan. Berarti yang semua yang ada 4 yang di pasal 2 itu harus ikut yang ini. Begitu maksudnya Bang Joy. Gitu pimpinan sidang, tolong diperhatikan. Saya kira redaksi ini cukup jelas. Pimpinan sidang bisa? Bisa. Yang diberi syarat cuma anggota biasa. Anggota biasa adalah anggota yang memiliki syarat-syarat. Apakah ada di poin 2 anggota luar biasa adalah anggota yang memiliki juga syarat? Tidak. Logika berpikir bagaimana sih? Oh iya, ternyata jelas sekali sih. Sudah jelas. Iya, padahal nomor 1. Jelaskan dari pasal 1, poin 1. Sudah jelas ini yang diberi syarat cuma anggota biasa. Yang lain tidak kasih syarat. Anggota biasa anggota yang telah memenuhi syarat keanggotaan. Ini saya pahami harus dipisah, misalnya toh. Tapi ini sudah menjelaskan ini pemahaman kita ini sudah akan menuju ke situ. Definisikan dulu anggota biasa dong. Jelaskan syaratnya apa. Kan saya bilang harus seperti kemudiannya ditukar pasalnya. Seperti itu. Tukar. Nah, suasana begini. Ini pasal 1 ini bukan anggota di situ. Syarat anggota biasa. Tolong Saya pimpinan diperhatikan. sidang kalau saya pimpinan sidang sudah berdua aja, nggak usah dirubah lagi. Bung Coy dari sudut merah. Maksudnya lihat dulu redaksinya tuh, lihat dulu redaksinya pada pasal 1 saja ya. Menurut penalarannya saya di sini yang menjadi maksudnya begini. Pada pasal 2 status keanggotaan, anggota biasa adalah anggota yang telah memenuhi syarat. Syarat ini ditujukan pada anggota apa? Dan di sini kan sudah jelas, sudah cukup jelas saya kira. Syarat-syarat ini ditujukan pada anggota yang biasa saja. Dan untuk anggota-anggota selanjutnya itu dia tidak memenuhi yang namanya dia tidak Apa ini isi dari pasal 1. Dia tidak mempunyai kriteria atau persyaratan-persyaratan lain seperti misalnya seperti anggota biasa. Seperti itu Bung Coy dari sudut merah. Saya sebagai orang luar menanggapi ini bahwasanya ini adalah rentetan dari sebuah keanggotaan KBK. Pertama, saya membaca bahwasanya ketika dia anggota luar biasa sudah tentu dia anggota biasa. Itu saya bisa tangkap. Itu dia yang menjadi apa yang menjadi isi dari poin 1 dari pasal 2. Anggota biasa adalah anggota yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Seandainya poin 2 menyertakan kata-kata yang ada di atas baru. Jadi begini sebetulnya supaya tidak salah definisi. Iya silakan. Definisi anggota biasa kan anggota biasa mau definisikan toh? Anggota biasa adalah anggota yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, telah mengikuti kaumbo. 3, dia orang muasangka. Itu adalah definisi anggota biasa. Sebetulnya poin 1 dalam pasal 2 begitu cuma yang singkat. Terus ada panjangkan, terus ada jabarkan. Anggota biasa adalah anggota yang memiliki syarat-syarat. Seperti itu definisi anggota biasa menurut KMK Jogja. Adalah anggota biasa. Anggota biasa adalah anggota yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, telah mengikuti kegiatan kaumbo. Cuma di poin 1 pasal 2 itu dia singkat. Anggota biasa adalah anggota yang memiliki syarat-syarat. Titik. Saya kira dari tadi sudah jelas. Oh ya. Itu kan mengatakan syarat-syarat keanggotaan. Nah, sementara anggota banyak. Anggota banyak ini. Anggota banyak. Ada anggota luar biasa, anggota kehormatan. Anggota luar biasa. Kita hubungkan dulu anggota. Dia kan di pasal 1 dia membahas anggota, dia tidak membahas anggota biasa tidak membahas. Dia cuma bilang syarat-syarat keanggotaan. Kecuali kalau dia bilang situ syarat-syarat keanggotaan biasa jelas seperti itu. Seperti di sini dia bahaskan. Suara baru. Terima kasih. Lex spesialis kalau bahasa hukumnya. Sabar Pak, begini. Silakan di cross check kalau dia Jadi salah. seperti ini. Pasal 1 anggota. Coba Pak. Sorry. Pasal 1. Pimpinan sidang saya minum putih. Pasal 1 syarat-syarat keanggotaan. Saya kira ini sudah jelas bunyinya. Menurut saya ini pandangan dari tata tulis dan komunikasi ilmiah saya yang dapat A. Biasa. A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Telah mengikuti kegiatan dan seterusnya. Jadi syarat-syarat keanggotaan kan itu tidak ada. Seandainya akan dibahas, akan ditulis itu syarat-syarat keanggotaan biasa. Keanggotaan biasa.
atau syarat-syarat anggota biasa, berarti di bawahnya harus diterangkan. Kan itu sudah anggota. Nanti kan pasal 2-nya status keanggotaan sudah terpisah dia. Pertama hanya membahas keanggotaan secara umum, kemudian pasal 2-nya membahas status keanggotaan. Seperti itu Pak, saya kira demikian. Dan dijelaskan bahwa anggota-anggota itu kan di atas itu masih umum, masih berupa anggota keanggotaan. Jadi luas dia, setelah masuk ke pasal 2 baru masuk status. Di poin-poin itu dijelaskan status-statusnya itu yang mana. Anggota biasa adalah dan seterusnya, anggota luar biasa adalah dan seterusnya, anggota kehormatan dan seterusnya. Saya kira itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Sama saja. Enggak? Begitu saja saya. Dengan